Halo anak-anak, sekarang Ibu Ayu akan menjelaskan sumatif unit 1 kita. Kita akan membuat proyek. Nah, pastikan kamu mendengarkan arahan Ibu Ayu dengan baik dan melihat PPT dengan baik ya. Proyek sumatif unit 1 ini, anak-anak akan membuat diorama dengan bentuk 3 dimensi. Lalu setelah membuat diorama, anak-anak akan mempresentasikannya dengan menggunakan video. Lalu nanti videonya akan dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, untuk pelajaran SBDP, anak-anak akan membuat bentuk manusia. Nah, bebas ya kekreativitasan anak-anak bagaimana membentuk manusianya dan membuat benda-benda di lingkungannya dengan bentuk 3 dimensi. Bahan utama yang anak-anak gunakan itu adalah plastisin. Lalu nanti di dalam video, anak-anak menjelaskan nih, apa sih karakteristik dari benda-benda 3 dimensi? Kamu bisa jelaskannya saat presentasi. Lalu, untuk IPA-nya, anak-anak bisa menjelaskan fungsi dan bentuk tubuh manusia, serta siklus hidupnya. Anak-anak sudah mempelajarinya kan, fungsi dari bagian tubuh manusia, serta siklus hidup manusia juga harus dipresentasikan, harus dimuat di dalam video. Lalu, bahan dan alat-alat yang kamu gunakan untuk membuat diorama adalah yang pertama, kardus. Yang kedua, plastisin. Yang ketiga, gambar sesuai dengan lingkungan yang akan dibuat. Contohnya, ketika anak-anak mau membuat lingkungannya pedesaan yang banyak sawah-sawahnya, berarti gambarnya harus disesuaikan. Jadi latar belakangnya bisa anak-anak buat pegunungan, lalu di bawahnya ada sawahnya. Lalu, alat yang bisa digunakan lagi adalah gunting. Nah, anak-anak, kalau masih ada yang bingung, apa sih itu diorama 3 dimensi? Nah, ini Ibu Ayu akan menjelaskan dan memberikan contoh. Nah, ini contohnya. Anak-anak bisa membuat pagar, bunga, bentuk manusianya dari plastisin. Yang lainnya boleh hanya dari kertas ataupun dari kardus, sisa-sisa kardus juga boleh. Kita lihat ya di gambar ini, pemandangannya itu adalah lingkungan rumah. Jadi, ada gambar rumah, ada gambar pohon. Nah, bisa disesuaikan dengan lingkungan yang anak-anak mau. Kalau anak-anak mau lingkungannya pantai, silahkan buat gambar sesuai dengan lingkungan pantai. Setelah anak-anak selesai membuat diorama, maka kamu harus latihan membuat video presentasinya. Oke, apa sih yang harus ada di video presentasinya? Yang pertama, kamu harus menunjukkan di video itu bentuk diorama kamu. Setelah itu, saat presentasi, kamu harus menggunakan seragam lentera. Harus lengkap ya dengan dasi. Lalu, video presentasinya hanya boleh 3-4 menit saja. Lebih dari 4 menit tidak boleh ya. Nah, setelah selesai membuat video presentasi, silahkan anak-anak kirim videonya ke WA masing-masing. WA dari wali kelasmu. Ingat ya, ke WA bukan ke grup. Lalu, video presentasinya paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 jam 12 siang. Diingat ya, paling lambat dikirim hari Minggu 30 Agustus. Kalau misalnya sudah selesai, boleh dikirim sebelum hari Minggu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas isi presentasi ketika kamu membuat video presentasinya. Yang pertama itu ada menjelaskan pelajaran SBDP. Nah, kamu saat presentasi
kamu harus menjelaskan nama diorama 3 dimensimu itu apa. Kamu buat namanya. Setelah itu, kamu jelaskan apa sih yang membedakan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, apa sih karakteristiknya, kamu bedakan. Lalu ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri 3 dimensi, apa karakteristiknya karya 3 dimensi? Nah, untuk pelajaran IPA, kamu harus menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia dan fungsinya. Nah, kamu kan sudah membuat itu manusia dari plastisin. Nah, kamu harus jelaskan bagian tubuh manusia itu yang dari plastisin itu apa saja fungsinya. Sudah, selanjutnya kamu akan mencontohkan 3 fungsi bagian tubuh manusia. Pilih 3 saja. Setelah itu kamu jelaskan siklus manusia itu seperti apa. Kenapa manusia yang dulunya lahir sebagai anak bayi, sekarang sudah bisa bertumbuh menjadi lebih besar dan sudah bisa berkembang. Rambutnya yang dulunya tidak ada, sampai sekarang bisa ada. Kamu jelaskan siklusnya. Dan jangan lupa untuk menyebutkan 2 contoh pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia. Nah, untuk bahasa Indonesia, kamu perlu menyampaikan ringkasan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks yang sudah dikerjakan. Teksnya sudah dikirim ya di Google Classroom. Kalau anak-anak masih bingung untuk video presentasinya, silakan kamu lihat rubrik yang sudah dikirim di Google Classroom ya. Sekian penjelasan tentang sumatif unit 1 kita. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Ingat, pertama kamu harus membuat diorama. Yang kedua, buat video presentasinya. Baca rubrik baik-baik, harus teliti satu persatu dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, demikian hari ini. Selamat mengerjakan sumatif anak-anak kelas 4. Bye-bye. God bless you.